Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Membungkuk dalam-dalam,
ditulis oleh Anne Cetas. Kisah inspiratif, seorang ibu muda mengikuti putrinya dari belakang. Sementara sang putri mengayuh sepeda kecilnya secepat yang bisa dilakukan kaki-kaki mungilnya. Akan tetapi, ketika sepedanya melaju terlalu kencang, gadis kecil itu jatuh dari sepeda lalu mengadu lututnya sakit. Sang ibu dengan tenang berlutut, membungkuk dalam-dalam, dan mengecup lutut putrinya, untuk mengusir rasa sakitnya. Berhasil, si gadis kecil bangkit, naik lagi ke sepedanya, lalu kembali mengayuh. Tidakkah kita semua berharap penderitaan kita bisa pergi semudah itu? Rasul Paulus menerima penghiburan dari Allah dalam berbagai pergumulan yang tidak henti-henti dialaminya. Dan itulah yang membuatnya terus melangkah. Ia menyebutkan sebagian pergumulannya dalam 2 Korintus 11 ayat 23-29. Ia didera, dipukuli, dirajam, kurang tidur, kelaparan, dan prihatin memikirkan semua jemaat Allah. Paulus sungguh-sungguh mengalami bagaimana Allah adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, atau dalam versi terjemahan lain, Ia Bapa yang sangat baik hati, seperti seorang ibu menenangkan anaknya. Allah membungkuk dalam-dalam untuk menghibur kita yang tengah menderita dengan penuh kelembutan. Banyak sekali cara yang digunakan Allah untuk menenangkan kita. Dia mungkin memberikan sepenggal ayat Alkitab untuk menguatkan kita agar terus maju, menggerakkan seseorang untuk mengirimkan pesan yang khusus bagi kita, atau menyentuh hati seorang teman untuk menelepon dan menyemangati kita. Mungkin saja penderitaan kita tidak langsung sirna, tetapi karena Allah membungkuk dalam-dalam untuk menolong kita, kita sanggup bangkit kembali dan terus melangkah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Allah pernah menghibur Anda? Bagaimana hal itu dapat mendorong Anda untuk menghibur orang lain juga? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-7. Kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani yang digunakan, paraklesis dan parakaleo, yang berarti penghiburan atau penguatan, muncul 10 kali hanya dalam 5 ayat. Dengan menekankan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, Paulus mengundang orang-orang percaya untuk mengambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh mereka yang menyebarkan Injil serta dalam penghiburan dan penguatan yang berlimpah-limpah melalui Kristus. Paulus mengakui bahwa penderitaan berat itu telah mengajarkan dirinya dan rekan-rekan sekerjanya untuk tidak menaruh kepercayaan pada diri mereka sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jangan angkat sendiri beban masalahmu, serahkanlah ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kesulitan datang dalam segala bentuk, bisa masalah keluarga, keuangan, stres atau penyakit. Saat kita berada di sana, rasanya akan seperti serangan yang sangat mencekam.
Masalahnya adalah apa sih sebutan kita terhadap kesulitan itu? Tuhan menyebutnya sebagai ujian. Kabar baiknya adalah, Tuhan yang ada di atas sana tidak berkata, "Bagaimana saya bisa mengirim kekacauan pada anak-anak saya?" Tidak sama sekali. Dia yang justru menyediakan jalan keluar. Dia adalah penyedia dan penyelamat kita. Aku punya beberapa teman yang benar-benar menjalani ujian besar. Anak-anak mereka pemakai dan pengedar narkoba. 2 anggota keluarga mengalami kecanduan terhadap alkohol. 1 teman dekatku mengalami stres lalu mengkonsumsi obat antidepresi yang sama sekali tidak bekerja. Lalu saat ini, dia benar-benar membahayakan dirinya sendiri secara fisik. Mereka semua bahkan adalah orang-orang yang cinta Tuhan, pelayan dan percaya Tuhan. Lalu kenapa hal itu terjadi atas hidup mereka? Tuhan tidak menjamin anak-anaknya bebas dari masalah dan penderitaan di dunia ini. Tapi semua masalah itu bisa dilewati dan selesai jika kita benar-benar fokus dalam doa dan membaca firman Tuhan. Pikiran mungkin saja bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, tapi hati kita tidak akan bisa. Baru-baru ini, aku mendengar seorang pendeta mengatakan, sulit untuk membungkus hati Anda dengan masalah yang cukup menusuk jiwa Anda. Pernyataan ini dalam sekali. Ini adalah salah satu pernyataan yang kamu ingin dengarkan lewat cermin atau lemari esmu. Tapi sebagai manusia yang terbatas, kita tentunya tak akan mampu mengatasi masalah kita seorang diri tanpa bantuan Tuhan. Karena kita perlu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang perkasa. Karena saat kita melakukan hal itu, Dia akan mengangkat kita dan semua kekhawatiran dan masalah kita. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Jika kita tetap berusaha mengatasinya sendiri, mungkin kita bisa bertahan. Tapi jika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu menahan beban masalah itu sendiri. Tapi kita bisa melepaskannya sepenuhnya, karena Tuhan sanggup mengangkat segala beban penderitaan kita dan menggantinya dengan sukacita dan penghiburan. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Inilah kebenarannya, bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan kita dan itulah yang kita butuhkan. Begitu kita terhibur dan melewati masalah kita akan dimampukan untuk membantu orang lain. Ketika masalah mengetuk pintu kehidupan kita, kirimlah Yesus sebagai jawabannya. Tuhan sanggup tak pernah gagal, Dia akan buka jalan jauh melebihi segala yang kita harap dan kerjakan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi,
Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.